Ya, yang penting teman-teman harus tahu bahwa ya ini berita besar juga ya, termasuk berita besar juga. Karena lawan debat kita ini termasuk ngeyel. Dan kalau orang yang tidak menguasai materi, ya bisa kewalahan juga menghadapi anak ini, penghujat ini. Tadinya penghujat kan ya. Betul. Ya. Kemudian beliau ya boleh saya katakan cukup matang paparannya terkait dengan pengetahuannya akan perjanjian lama ya. Beliau juga belajar Ibrani dan sedikit agak bisa Ibrani, begitu juga bahasa Yunani, dan saya melihat beliau ini cukup berani gitu loh, cukup berani dalam berdebat. Alhamdulillah ya, karena beliau menggunakan akal sehat yang tadinya penghina Islam, penghina Allah, penghina Rasulullah. Saya hadir saat teleponan bersama tadi, jujur saya terharu gitu ya. Kok bisa itu? Yang tadinya menghina, menghujat, menertawakan Bang Suma, ya, ketika disampaikan ngeyel, sampai berapa kali saya minta host untuk di-kick. Karena kita berdebat dengan dia, nyata-nyata dia Kristen tapi wajahnya yang diperlihatkan ke kita itu dia seperti orang Romawi gitu ya kan ya. Sehingga waduh, kesal juga ini lihat ini pendebat ini. Alhamdulillah, Masya Allah, awal 2025 bulan Rajab, penghujat penista ini akhirnya luluh, akhirnya menyerah. Dan saya rasa ini akan cukup mengagetkan netizen nantinya. Betul. Karena beliau cukup dikenal juga. Betul. Itu. Allah ya, itu Allah sakit hati itu yang tahu nanti orangnya sakit hati itu nanti. Betul. Masih ingat Bang Juma saat itu diskusi hukum. Gimana akhirnya sih malah keceplosan namanya. Tuh. Ya, ini itu kan tiap hari. Bukan diskusi hukum saya. Kok kaget gue? Enggak, di Komal kok. Sama saya diskusi gitu loh. Oh, kayaknya nyebutin nama orang. Iya. Enggak. Saya nggak nyebutin nama orang, coy. Ya, begitu ya, teman, bagaimana dia sangat antusias dalam membahas hukum saat itu. Apa pembahasannya saya lupa. Tapi yang intinya nyenyelnya ini Bang Juma. Terus dia nyerang ke agama. Padahal bahasa hukum nyerang ke agama gitu loh. Di situ alhamdulillah kalau saat ini beliau ini sudah masuk Islam, kembali ke fitrah, alhamdulillah, ahlanun wasalan. Padahal sebenarnya kita tahu dari dulu ya Bang Juma. Lanjut Bang Juma, terima kasih. Iya. Itu kan teleponan sama saya tiap hari, Gurunda, selama seminggu ini tiap hari teleponan. Masya Allah dia curhat. Mau nikah sama Kian Santang. Dia bercerita ke saya, Masya Allah, endingnya kemarin Gurunda dia sampai nangis. Demi Allah, wallahi itu dia sampai nangis Gurunda. Sampai endingnya pengen dibarengin sama Gurunda Juma. Akhirnya tadi alhamdulillah sama Bang Kores, Ustadz Alif, sama Gurunda bisa ngobrol bareng, bisa bercerita bareng. Tadinya pengen malam ini Gurunda, tadinya pengennya cuma di sana sinyalnya. Bang Julius tahu di sana sinyalnya jelek banget. Tiap diskusi juga kalau di sana hujan sinyalnya pasti akan jelek. Sampai dia tadi ungkapkan, aduh sebenarnya aku malu, segan sama Bang Suma. Saya terharu dia ngomong kayak gitu. Yang selama ini banyak nyakitin hati juga sih. Argumentasinya terhadap Islam itu, wow, nyakitin juga. Tadi saya pas dia ngomong sama aku sebenarnya malu sama Bang Suma, segan sama Bang Suma. Jadi kayak gitu-gitulah ya kan ya. Nah saya kemarin juga minta maaf sama Gurunda, katanya dia sering ngehujat Gurunda, menjelek-jelekan Gurunda, sering memaki Gurunda. Masya Allah. Masya Allah. Ya itulah ya sahabat-sahabat sekalian, kalau hidayah itu datang tak ada yang mampu menghalangi. Satu kesyukuran saya itu karena beliau ini bukan Kristen ecek-ecek gitu ya kan ya. Beliau tumpah-tumpah itu di YouTube.
Betul Ya, Bang Juma. beliau itu Mukanya tumpah-tumpah di YouTube. Kristennya itu argumentasinya itu ya cukup berbobot. Radikal, Iya, keras. keras. Garis Dan keras dia. anaknya cerdas, anaknya pintar. Cuman karena materi yang dia wakili itu adalah materi yang membuat otaknya berasap gitu loh. Dia mempersenjatai dirinya dengan senjata yang rapuh, yang basi, yang busuk, sehingga dia susah untuk bertahan gitu loh. Dia memiliki keilmuan otodidak sebagai pendebat, seibarat kesatria berperang, tetapi ketika dia maju di medan tempur, yang dia bawa itu cuma tape singkong, sementara lawannya itu adalah senjata beneran, ya hancur babak belur. Tapi demikian pun, walaupun demikian adanya, beliau mencoba untuk tetap memperkuat argumentasinya. Tapi pada prinsipnya hatinya merana, hatinya terluka, hatinya benar-benar kecewa gitu loh terhadap senjata amunisi yang dia pakai itu benar-benar nggak bisa dipakai dan selalu terbantahkan oleh pendebat-pendebat Islam. Akhirnya dia kecewa berat. Nah, kekecewaannya itu kemudian berujung kepada rasa penasarannya untuk belajar Al-Quran. Nah, ini adalah satu senjata pasukan yang luar biasa. Ketika oknum ini nanti sudah berdiri di barisan apologet Islam Indonesia, wow, maka banyak pendebat Kristen akan tergulung oleh beliau. Percaya sama saya. Karena senjatanya sudah Al-Quran, coy. Senjatanya sudah hadits. Senjatanya ya sudah kalamullah, firman Allah. Percaya deh, kalau dia tetap eksis, mempertahankan kemampuannya Ibrani, Yunani dan seterusnya, lalu kemudian dengan pola dia berdebat, saya yakin sekali banyak gereja yang akan tutup dibuatnya. Dan ini Gurunda, dan dia pasti tadi ngomong apa tadi ke Bang Fares? Dia mau Iya. apa tadi? Mau pesantren katanya, mau pesantren. Enggak, kalau dia udah syahadat, kalau bareng duet sama Bang Fares mau apa dia keteritung tadi? Oh, dia mau hajar-hajar itu ini orang-orang teritung ini mau dia hajar gitu. Dan apa ya? Dia nggak akan mempan sama nyembah batu karena itu argumennya dia. Argumennya dia itu nyembah batu Ikhwan. Dia ngomong nyembah batu, dia bersyahadat. Betul. Alhamdulillah. Aduh. Ini Nggak juga akan mempan itu. pelajaran. Ya, Stan. Sebenarnya pelajaran. Karena gini ya, bahwa memang kan masuk ke ranah debat ini, memang dari kaum sebelah itu tidak akan bisa menyerang umat Islam kalau mereka tidak mempelajari lebih jauh, lebih dalam sebagaimana yang dipelajari oleh Islam. Artinya memahami Al-Quranul Karim gitu, bisa membaca ayatnya dan sebagainya, memahami semua kayak gitu. Nah, kalau ada yang sampai misal kita belajar seperti itu, di waktu yang sama dia membandingkan pikirannya mempertahankan kekristenannya, itu saya rasa mustahil lah. Karena mereka itu berpikir saya pasti benar-benar dari Islam itu kan, kalau dipelajari lebih dalam. Dan memang yang membuat saya terharu adalah dia Kristen yang taat, dia Kristen yang hebat, dia memahami keyakinannya begitu dalam kan gitu ya. Dan ketika dia mualaf, dia ingin menjadi seorang muslim yang sejati, ingin mondok istilahnya, ingin belajar lebih dalam lagi tentang Islam. Jadi ilmunya makin sempurna, Masya Allah pokoknya. Itu yang membuat terharu. Iya, betul. Gurunda ingat gak waktu zaman di Zoom 1 jam berantem abis sama Gurunda? Dia masih ingat loh Gurunda. Kalau aku sih lupa Masih ingat dia? Karena sudah terlalu banyak yang saya temani berantem dari mereka sang penghujat ini. Enggak, salah satunya itu Bang Juma yang kuat gitu loh. Yang tadi disebutin Bang Juma. Nah itu Bang Juma. Makanya dia sisi hukum, dia nyikat ke segi hukum. Kita bantah segi hukum, dia tetap hukum gitu kan. Pokoknya ya intinya itulah. Terus ini untuk teman-teman yang merasa bahwa API ini nggak ada divisi-divisi, ada semua divisi hukum, humas dan sebagainya ada nih. Ada Bang Juma yang ngomong. Ya, bukan berarti kita ini koar-koar, kita diem. Saya aja ini. Bagian jangan lari ke situ dulu, jangan Nggak apa-apa, keluar nggak apa-apa. jalur. Supaya Kenapa ini ke situ?
Iya, jangan lari ke ada situ sesuatu. Bang Ian. Ya satu enggak bukan ke situ. Sebentar. Jadi untuk itu ya informasi ya bahwa APII ada divisi hukum. Dah jelas. Oke. Jelas ya yang bilang nggak ada ya, jelas ya. Oke, Ya. lanjut, Kang. Sama ini Ahyans, ini ada berita gembira. Kabar gembira. Ini ada kabar gembira untuk divisi hukum API. Ahyans. Lanjut. Ini standby ya, disimak ya. Kabar gembiranya begini Ahyans. Ahyans nyimak nggak? Mak lain nih gua dengar. Nah, siap. Lanjut. Oke. Jadi kabar gembiranya itu kulit manggis kini ada ekstraknya itu. Sip. Lanjut. Aman. Nih, mati Mija. Karena Tommy nak apa deh. Kan gitu. Kabar gembiranya gitu kata iklannya Gurunda. Kabar gembira itu. Oke. Lanjut. Tapi intinya gini, ini si orang ini bukan orang sembarangan, bukan debater sembarangan. Ini debater dari zaman di StreamYard, di WA, StreamYard, Zoom sampai sekarang ke TikTok. Jadi artinya orang ini dari tahun 2018 ini udah gencar menyerang ke Islam, udah berdebat dengan Gurunda. Ya, tapi mungkin sudah cukup ini ya kali ya informasi. Ya udah. Yang pasti bukan Edis. Bukan Edis. Edis mana tahu bahasa Ibrani, yang dia tahu cuma bahasa monyet. Nggak bisa dulu saya. Edis operasi tai lalat dulu baru dia ini pikiran. Makanya itu Kores itu dulu nggak percaya teori Darwin. Saat ketemu Edis percaya teori Darwin itu ada gitu loh. Saya juga. Teori Darso. juga. Sebelum lanjut, ini aku ada pertanyaan serius, Ustadz. Cuma nggak ini ya, nggak nyambung ke topik. Ini aku bingung, Ustadz Alif. Ini bukan bercanda ya, ini serius. Fikih. Jadi gini, Ustadz. Kalau misalnya kita nerima hadiahnya itu dalam rangka merayakan tahun baru, itu kalau diterima halal atau enggak ya? Bukan Natal ya, tahun baru. Mau ngapain beli petasan? Enggak, ini di game ada selamat ini hadiah apa New Year celebration. Itu haram atau enggak ya? Serius bre. Di game pula tadi. Ya tetap kan dalam game juga kita kan harus apa syariat itu dijaga kan Gurunda gitu. Hati-hati, betul. Hati-hati Waduh. benar Pin. Gamer syar'i, aduh repot juga nanti kaidahnya. Kayak Kores ini kadang-kadang pertanyaannya suka berat. Lanjut Ya, Haris. Yang general aja dulu, yang general. Ya elah, ilmu loh, butuh ilmu aku. Nanti aja sama Ustadz Wapi itu mah. Oh ya udahlah, sok atau lanjut. sama Ustaz Wapi aku nggak bisa dijawab. Biar aing biar bener demi Allah. Ya Haris, selamat malam Haris. Selamat malam Pak. Ya, Bang Haris dari Kristen. Ya Pak, Kristen Pak. Ya baik. Ini room diskusi, Bang Haris mau diskusi, mau bertanya apa mau ditanya tentang kekristenan dan Islam? Ya kalau boleh diskusi Pak. Oh diskusi. Temanya apa Bang? Bang Haris suaranya gedein dong. Tema, saya nggak tahu Pak apa temanya ini Pak. Oh temanya ini Bang, keselamatan. Nggak tahu temanya apa ya yang bagusnya? Oh gini aja. Kita kalau bertanya boleh? Boleh. Pak Heris, kalau kita bertanya boleh? Slow. Bertanya tentang apa Pak? Oke. Ditunggu ya. Silahkan Gurunda. Iya. Boleh saya Gurunda. Saya boleh bertanya ya. Pertanyaan saya sederhana, Bung. Apa ya pertanyaan saya? Yang ringan-ringan saya mencari tapi apa ya? Kalau yang ringan serahin ke gue dulu, gue pancing. Ya udah silakan Bang Andi. Bro Eris, udah lama menjadi Kristen? Dari lahir Pak. Nyaman menjadi Kristen. Ya Pak. Anda bahagia, nyaman, happy menjadi Kristen? Dengan senang hati lah Pak. Ke gereja hari Minggu?
rutin? Ya, tentunya gereja lah Pak. Kamu ke gereja itu nyembah Tuhan ya? Ya pastinya lah Pak, nggak mungkin nyembah manusia. Yang mana yang kau sembah? Masuk Pak Eko. Gimana Pak? Ya, Tuhan yang mana yang kamu sembah, bro? Tuhan yang hidup Pak. Siapa? Tuhan yang hidup. Siapa namanya? Yesus Pak. Yesus. Pak Juma, emang Yesus Tuhan? Bukan. Ya, silakan masuklah udah di situ. Iya, bukti bahwa beliau itu bukan Tuhan. Kita lihat ya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1. Bukti bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, tapi dituhankan. Kisah Para Rasul 1 nomor 1 di situ dijelaskan begini. Hai Theophilus, ya paman, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat. Segala sesuatu yang dikerjakan dan yang diajarkan oleh Yesus. Pertanyaan saya bang, adakah Yesus mengajarkan kemudian untuk beribadah hari Minggu? Ada Pak? Di mana tertulis? Hari Sabat Pak. Sabat itu Sabtu, Cak Ayu. Yang kutanya Minggu. Hai Theophilus, ya paman, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ini kalau tidak ada berarti si penulis Lukas ini pembohong. Segala sesuatu yang diajarkan Yesus. Ada nggak Yesus mengajarkan ibadah Minggu? Ya, kalau diajarkan ada lah Pak. Ya, tertulis di mana itu, Bang? Beris dalam apa Pak? Dalam kitab Taurat. Ya, dalam Bible Anda lah pasti. Kan kalian ibadah di Taurat itu hari Sabat, Saudara. Keluaran 31. Yang saya tanya Minggu. Islam kan Jumat, Yahudi Sabtu, Kristen Minggu. Yang saya tanya Minggu. Itu sama Pak. Itu enggak ada perbedaannya. Beda itu, Saudara. Satu Sabtu, satu Minggu. Janganlah. Tapi, enggak loh. Kan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 1 bahwa dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Ada nggak Yesus mengerjakan satu ritual ibadah di hari Minggu? Dan adakah Yesus mengajarkan itu? Kalau tidak ada, berarti konsep yang diajarkan oleh Kristen mempertuhankan Yesus itu adalah sesuatu yang fiktif. Tak ada unsur pengajarannya dari Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel, yaitu Nabi Yesus. Nah, siapa yang mengajarkan kemudian orang Kristen ini beribadah menyembah kepada sosok yang bernama Yesus ini di hari Minggu? Siapa itu? Itu penting untuk kita ketahui. Apakah Yesus? Kalau Yesus, mana buktinya? Di mana dalilnya? Sedangkan di dalam kitab yang Anda pegang, Yesus sendiri yang berkata, sekarang sedang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia akan dilemparkan keluar.
Pertanyaannya, keluar dari mana? Ini sesaat Yesus terangkat ke langit. Yesusnya berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Maksudnya ini penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Dari rumah, dari kamar mandi. Bang Fe, syukran. Dari mana? Penguasa dunia ini dilemparkan dari mana keluar? Bang! Oh, iya Pak. Iya. Ini penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana, Bang? Bagi orang tetap tidak percaya, Pak. Bukan. Coba Anda lihat lagi di dalam kitab Anda, Yohanes 12. Kalau di Islam kan jelas, datang Islam ini mengurai tentang agama Kristen. Agama Kristen tipikal penganutnya itu dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kalian sembah itu adalah iblis yang terkutuk, iblis yang durhaka. Nah sekarang permasalahannya, Yesusnya di Yohanes 12 ini, ketika Yesus diurapi di Betania, lalu kemudian persepakatan munculnya pembunuhan terhadap Lazarus, dan juga Yesus memberitakan kematiannya. Ketika Yesus memberitakan kematiannya, di situ adalah detik-detik Yesus menjelaskan tentang adanya penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Jadi setelah Yesus ingin dibunuh, terjadi kemudian huru-hara pada saat itu. Yesus kemudian berkata kepada pengikutnya, sebab penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, dilemparkan keluar dari mana? Penguasa dunia, saudara, bukan ke situ larinya. Penguasa dunia itu kan iblis. Yesus berkata di dalam Yohanes 14:30, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Jadi penguasa dunia itu adalah iblis. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31, sebab penguasa dunia akan dilemparkan keluar, pertanyaan saya, iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Berarti iblis ini pernah dimasukkan ke dalam wadah. Sampai ketika kemudian Yesus ingin dibunuh, iblisnya dilemparkan keluar. Nah, iblis tadinya ditaruh di mana, Bang? Sampai dia harus dikeluarkan dari sana. Saya kasih clue. Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Iblisnya dimasukkan ke dalam kubur. Lalu kemudian dilemparkan keluar dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Siapa yang keluar dari kubur? Lalu berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa yang keluar dari kubur itu? Udah lain Pak pembicaranya. Hah? Udah lain konsepnya. Kok lain pula? Kan Yesus mengatakan dalam Yohanes 12, Matius 12, angkatan jahat akan diberi tanda keluarnya seseorang anak manusia dari kubur. Matius 12. Kata Yesus, yang keluar dari alam kubur itu adalah tanda untuk si jahat. Pertanyaan saya, pada hari ketiga ada yang keluar dari kubur, itu siapa? Udah beda cerita, Pak. Kok beda cerita? Itu sinkron. Dunia ini akan dikuasai oleh penguasanya, yaitu iblis, yang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Angkatan jahat diberi tanda masuknya anak manusia ke dalam kubur. Yesaya 14
masuknya iblis ke dalam kubur. 2 Petrus 2, masuknya kemudian iblis ke dalam goa yang gelap. Pertanyaan saya, siapa yang keluar dari goa yang gelap yang berupa kubur itu? Bukankah itu sembahan saudara? Bukankah yang selama ini Anda sembah yang keluar dari kubur itu? Bang, karena Tuhan tidak mungkin keluar dari kubur. Biasanya yang keluar dari kubur itu setan. Itu yang kamu sembah, saudara. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Penyesat itu akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Tertulis di Matius 24 nomor 4 nomor 5. Itu siapa yang keluar dari kubur? Yang mengaku Yesus dan sekarang menjadi Tuhan saudara. Hampir separuh bumi menyembah Dia. Itu siapa yang kalian sembah itu? Siapa itu, Bang? Bang, yang kalian sembah itu siapa? Biar yang lain tidak dengar, kita aja berdua bisik-bisik aja, gak usah malu. Itu siapa, Bang, yang kamu sembah, Bang? Akulah Yesus. Itu siapa, Bang? Macet. Bang, Bang, bisik aja biar yang lain gak dengar. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Itu siapa itu? Yang menampakkan diri dalam rupa lain itu siapa, Bang? Bang, yang keluar dari kubur itu siapa? Oke, teman-teman, kelihatannya agak berat materinya Bang Handi malam ini. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dulu, iklan. Iklan, Bang Kaisar. Baik, terima kasih host. Teman-teman, kenapa sampai 720k ini teman-teman ya? Di tap-tap layar teman-teman sebelum saya bernubuat ya. Di tap-tap sampai 1,5 M teman-teman ya. Dan jangan lupa jangan lupa teman-teman di hashtag dakwah ya, karena akun Gurunda kita ini sudah banyak kena racun anggur asam, kena bunga karang, kena jala 12 muri, kena tombak ya. Di tap-tap layar teman-teman ya. Ditanggapi orang juga. Ditanggapi ya, tanya ngomongnya. Ada mau tanggapi dulu atau saya mau bernarasi sebentar teman-teman? Iya, silakan bernarasi dulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung di frekuensi Roh Kudus 3,1 FM Sungai Jordan. Saya Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota. Kencangkan tap-tap layarnya, saudara-saudaraku terkasih. Kencangkan tap-tap layarnya dan kencangkan tap-tap layarnya. Jangan lupa teman-teman di follow akun host narasumber di atas, juga saya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Katolik, Protestan, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan pernah kau jawab dengan kasur, guling, bantal. Pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi, bukan opini dan bukan asumsi imani.
Kita kasih paham karena kami APII. Jangan menjual isi biblos dengan dogma doktrin sejengkal, bisa jadi isinya produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh, karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Kalau cuma mau khotbah doktrin dan dogma, mendingan diam, nyimak jadi berhala, atau nongkrong saja kau di rest area. Perlu digarisbawahi, dicatat ya. Naik di sini jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logikal, polisi, terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa ajaran sesat, dan tanpa hujat menghujat. Forum debat inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya aktif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang masih koar-koar seperti mencari ketua ular ya, ketiak ular. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk, dan mogok-mogok karena tampol masih mau kedatang besok. Sekian, stay tune. Ayam sakit lagi berkokok. Aku bingung bang lihat ketiak ular, pernah tahu nggak bang? Nggak pernah tuh. Jadi gini ya, saya sebenarnya banyak penasaran. Ketiak ular gimana sih bang? Belum pernah lihat. Nah, sama saja kalian ditanya sama orang Kristen. Coba cari satu ayat yang mengaku bahwa Yesus, aku adalah Tuhan. Bisa disuruh cari saja gitu. Coba dicari. Sama saja tidak akan ketemu. Bagaikan mencari ketiak ular. Itu filosofinya. Betul. Oh, tinggi kali filosofinya. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullah. Kan gini, kan ini konteksnya kan forum debat gitu kan Bang Juma. Ya. Saya ingin bertanya tentang seputaran Islam lah. Ya. Kan takdir, kematian, rezeki, jodoh itu kan udah ditetapkan kan Bang Juma kan. Ya. Jadi buat apa kita berdoa? Sebentar bang, aku tanya dulu nih. Uhuk ini Muslim Kristen bang? Muslim bang. Karena kan saya nanya sama ada ustadz gitu, saya kurang pas aja jawabannya gitu bang. Kayak kurang janggal aja. Jawaban dia tuh katanya gini. Dibandingin jawaban ustadz lah, bertanya aja. Nggak usah lah. Oh iya, oke. Nggak boleh melecehkan jawaban ustadz. Udah. Oh iya, oke. Itulah pertanyaannya bang. Iya. Terima kasih bang. Iya. Jadi takdir itu kan adalah sesuatu yang ditentukan. Bukan berarti ketentuan itu mutlak kemudian karena Allah. Tapi ditentukan, dituliskan seperti itu karena kita. Karena Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Akhir dari kehidupan manusia itu Allah sudah tahu. Si fulan akhirnya seperti ini. Si fulan kayak begini. Karena ketetapan, karena sesuatu yang sudah terjadi dan belum terjadi bagi kita, bagi Tuhan itu sudah terjadi. Udah nampak, udah ketahuan. Maka ditorehkanlah catatan itu kemudian. Misalnya nih, guru sending. Menurut pandangan kita, dia itu adalah orang kafir. Ketika dia mati dalam kekafirannya, neraka dong. Tapi ternyata Allah menuliskan, mentakdirkan dia itu surga. Kenapa rupanya demikian? Rupa-rupanya pada saat proses pembelajaran dia menemukan hidayah. Sehingga ketika Anda mengatakan untuk apa berdoa? Ya, berdoa itu kemudian untuk meminta, mengharap kepada Allah. Allah ternyata menggariskan, hambaku ini
aku berikan kebaikan. Sudah kucatatkan kebaikan untuknya. Jawabannya, kenapa? Karena beliau ternyata sering berdoa kepada aku. Seperti itu adanya. Begitu juga kemudian sebaliknya, orang ini tidak mendapatkan kemudian kebaikan, tercatat demikian. Begitu kita lihat dalam kehidupannya, oh pantas memang dia tidak pernah berdoa. Jadi seibarat sutradara itu udah tahu ending dari cerita aktor yang ada main di dalam film beliau. Begitulah kemudian yang ada dalam kehidupan kita ini. Allah sudah tahu apa ending dari semua kehidupan. Belum kita dicipta sebagai makhluk yang ada di atas muka bumi, Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Itu. Jadi kalau Anda bertanya untuk apa kita berdoa, ya untuk mencapai kemudian apa yang kita inginkan. Tapi sudah ditakdirkan. Ditakdirkan apa? Allah mengetahui bahwa kita itu ternyata sukses. Ya Allah mencatat kita sukses. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita setiap harinya berusaha, berupaya, bekerja, mencari apa yang ingin kita raih. Maka sebelum itu kita lakukan, Allah sudah menorehkan hasil akhir dari semuanya. Begitu saudara. Sampai sini paham nggak? Iya, paham bang. Nah, kalau misalnya saudara nih, nggak usah berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan. Oh, ternyata rupa-rupanya penggarisan daripada apa yang tertoreh sebagai takdir Anda adalah sebuah kesialan. Kenapa Tuhan mentakdirkan gitu? Karena memang ternyata orangnya malas untuk berusaha, dia nggak mau berdoa karena selalu mengatakan untuk apa saya berdoa, toh Tuhan sudah menentukan itu. Ternyata Tuhan menuliskan bahwa orang ini sial, orang ini melarat, orang ini sengsara. Bukan karena Allah sudah menuliskan orang ini sengsara, enggak, tapi karena orang ini memang dalam hidupnya mengarah kepada hal tersebut, sehingga Allah menorehkan takdir orang ini adalah orang yang sengsara. Gitu dong. Makanya saya nih secara pribadi sering saya ungkap, saya akan menjadi seperti apa yang saya pikirkan tentang diri saya. Contoh nih saudara, Anda berpikir akan ke Sumatera, Anda mau ke Sumatera. Kalau tidak ada pesawat terbang, karena Anda mau, pasti Anda mencari kapal laut. Kalau itu pun tak ada, Anda akan mencari mobil. Itu pun tak ada, Anda akan mencari motor. Itu pun tak ada, cari sepeda. Tak ada sepeda, Anda berjalan kaki. Mau sampai ke sana ataupun tidak sampai, ada upaya kemudian untuk sampai ke Sumatera. Tapi kalau sebaliknya Bung, Anda tidak ingin ke Sumatera, ada pesawat, ada mobil, parkir semuanya di halaman rumah Anda tidak akan sampai ke sana. Kenapa? Memang Anda sudah mau. Maka takdir akan menghantar, maka pemikiran Anda akan menghantarkan kepada mana pikiran Anda itu tertuju. Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda. Itu prinsip saya secara pribadi dalam hidup ini. Dan itu saya sudah buktikan. Saya sudah buktikan. Kapan-kapan saya berpikir negatif tentang diri saya, ya meskipun kecenderungannya tidak sampai kepada titik itu, tapi paling tidak itu akan mengganggu kemudian kebebasan berekspresi dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak pribadi saya. Maka saya senantiasa berpikir hal yang baik tentang diri saya. Gitu saudara. Silakan. Izin meluruskan bang ya. Ini kan banyak komentar. Sebentar Bang Juma, sorry. Di VT-mu ada atur saja Tuhan bagaimana baiknya. Di situ FYP dan di situ story Kristen. Kamu Kristen atau Islam sih? Saya tanya baik-baik kok. Saya Islam. Itu story itu Kristen, buat Kristen kan? Lagu Kristen kan? Gini bang, ini banyak saya nanya sama kamu, jawab aja gitu loh. Sebentar bang, iya. Jadi enak gitu loh.
Iya iya bang, kenapa bang? Itu story itu untuk Kristen kan? Saya nggak pernah buat VT kok. Ah, yang benar. Iya bang, saya nggak pernah buat VT. Coba kamu lihat VT kamu Uhuk itu. Gimana cara ngeluarkan? Kurang tahu juga bang. Atur saja Tuhan bagaimana baiknya, di situ FYP, di situ Kristen, story Kristen. Gimana sih? Iya. Nah, udah nggak usah bohong-bohong. Lanjut Bang Juma. Dia nyamar itu, udah. Terima kasih, lanjut Bang. Terbongkar kau punya penyamaran. Astagfirullahaladzim. Abang ajak aku bahasa Arab pun aku bisa bang. Kok nyamar pula? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Abang ajak aku bahasa Arab aku bisa. Aku tamatan pesantren bang. Masa aku nyamar? Aku hanya pengen tahu aja gitu kan. Kan Nah, kalau di pesantren gimana penjelasannya tentang pertanyaan saudara? gini bang, kalau di pesantren kan bukan di pesantren sih, ada ustadz ceramah gitu. Jadi aku kayak kurang. Enggak tadi enggak maksud saya nih konsep yang seperti yang saudara pertanyakan. Materi yang kita dapatkan di pondok itu seperti apa, memberikan solusi terkait dengan takdir. Kalau sudah ada takdir nggak usah berdoa. Itu gimana sebagai santri menerangkan itu? Gimana ya? Kan takdir itu kan udah ditentukan. Jadi kalau kita berdoa kan Allahumma ghafir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita kan doakan orang tua kita supaya sehat, panjangkan umurnya kan kayak gitu kan, padahal takdir itu kan udah ditentukan gitu kan, Bang. Jadi komen-komennya ini komen-komennya blanking semua ini. Jadi nggak perlu berdoa gitu maksudnya? Iya, perlu berdoa, tapi kan perlu diucapkan juga nggak kayak gitu itu, Bang? Artinya doa itu kan kita menghambakan diri kan? Iya. Nah, kalau kita menghambakan diri, berarti ada kekuatan di luar sana yang akan mengatur kehidupan kita kan ya. Nah, ini Anda menguji saya atau memang Anda tak tahu sama sekali? Memang nggak tahu. Tapi mondok bisa bahasa Arab. Cuman kan namanya kan ilmu itu kan gimana bang ya, kita kan tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat kan kayak gitu bang. Iya tahu. Kan diwajib ya, kita kan pengen menggali ilmu gitu, pengen cari tahu. Dan ini pertanyaan Anda ini pasti sudah sering atau sudah pernah Anda tanyakan kepada Ustadz. Apa jawaban Ustadznya? Jawaban Ustadznya malah ngopi dia. Jawaban Ustadznya gini bang, jawaban Ustadznya itu ya kamu berdoa supaya Tuhan itu memberikan kehidupanmu yang baik, jadi kau menjalaninya itu seolah-olah umurmu itu panjang, tidak kesulitan. Itu jawabannya kan kurang pas saja gitu di hatiku jawaban kayak gitu loh bang. Iya. Jadi kalau saya menyikapi ya, Allah menentukan segala sesuatunya itu, tapi ada hal yang kemudian yang harus kita pahami bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Contoh misalnya ya, Tuhan kemudian menentukan orang ini memiliki usia 60 tahun. Lalu kemudian orang ini bunuh diri. Menurut saudara, itu ketetapan atau itu pilihan? Itu pilihan. Nah, berarti itu bukan takdir kan? Iya. Nah, sekarang apa bedanya dengan doa? Macet. Kok suaranya nggak asing bagi telinga saya ini, orang ini? Sama. Makanya saya agak mengganjal dengan dia ini.
Astagfirullahaladzim, aku muslim insya Allah. Gini, izin Gurunda ya. Coba di ini dengar ya. Di azan subuh, hayya 'alal falah. Setelah hayya 'alal falah, kalimat apa yang harus dikumandangkan? Coba. Azan subuh. Bukan itu. Salah. Bukan itu, Dek. Jadi orang ini kayak mau ngetes gitu. Orang ini kan udah seujon gitu sama aku, Bang. Bukan. Muslim itu ketika mendengarkan azan kan ada jawabannya. Oh. Apa jawabannya ketika hayya 'alas shalah? La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Nah, ya oke. Betul nggak? Betul. Tapi kalau wudhu berapa rakaat? Gini loh, Bang. Aku bukannya kayak menyalahkan gitu, Bang ya. Tapi kan kita muslimin, aku muslim loh, Bang. Aku kan nggak boleh kita harus seujon sama orang. Kita berprasangka baik sesama manusia aja kita dapat dosa ya kan, Bang? Betul nggak, Bang? Apalagi kita berprasangka buruk. Itu yang harus dari Ya, apalagi di mana dalilnya prasangka baik itu dapat dosa? Kayak gitu, ku dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, Bang. Loh, saudara ini santri atau bukan sih? Ya memang kita harus pakai dalil. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tahu. Nah, gitu kan. Ya. Kita nggak boleh bid'ah gitu kan, Bang. Iya, tapi katanya tadi niat baik itu dapat dosa, itu dalilnya mana? Itu juga lah yang belum kurta. Cuma sekelas dengar. Kita kan dapatkan ilmu kan nggak hanya membaca, nggak hanya. Makanya di sinilah aku pengen belajar sama Abang kan gitu ya. Ya Abang jelaskan lah kan kayak gitu. Ya tadi udah ku jawab, udah ku jelasin. Seibarat orang yang bunuh diri, apakah itu sudah takdirnya bunuh diri? Kan bukan, itu pilihan kan? Nah, samalah ketika kita memilih kemudian dalam hidup ini. Ya Allah, saya memilih untuk menjadi orang yang sukses. Maka saya berdoa dan saya beristighfar. Saya berusaha. Seperti itu adanya. Ya cuman rancu ketika ada pengakuan saya bisa bahasa Arab. Kemudian saya pondok, saya santri. Ya, lalu bertanya hal-hal seperti itu kan aneh rasanya gitu loh. Kalau yang bertanya itu adalah orang yang baru mu'alaf atau orang yang statusnya belajar, ya wajar. Ini bisa bahasa Arab, kemudian santri mondok, tapi ngawur, niat baik katanya dosa. Mana ini? Pertanyaan tentang takdir. Aneh-aneh aja. Katanya mondok, tapi berdoa aja nggak bisa. Parah. Dia kan, Bang. Ini akun dia. Ini salah satunya nih. Ini nih. Klik. Ya, BMX, selamat malam BMX. Malam. BMX. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Alhamdulillah Muslim, Bang. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ini suara saya jelas nggak, Bang? Tadi jelas. Ternyata mic-nya nggak ini sih. Jelas, Bang. Ya itu tadi saya kan nyimak pertanyaan siapa tadi tuh? Oh iya, Bang. Itu nggak usah dibahas lagi, Bang. Udah dijawab sama Gurunda, udah sempurna jawabannya, Bang. Enggak, biarin aja nggak apa-apa. Kalau mau kasih jawaban silakan, Bang. Izin host. Kok diturunkan? Jangan diturunkan, moderator. Biarin. Nggak enak. Belum nanya dia. Moderator. Jadi ada dua kesimpulan saya menyimpulkan dia tadi ya, abang-abangku semuanya. Jadi berbau aroma-aroma pansos dan ngetes-ngetes ilmu, itu pertama. Dan kedua, aroma-aroma manusia yang dibayar gitu loh. Iya, setuju. Saya suaranya nggak asing gitu.
Ya biarkan aja, biarkan. Kita yang lain lagi. Ya. Kuda Ya. laut. Kuda laut, kuda nil, tangkur. Si paler. Ini namanya susah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangku. Muslim bang? Muslim bang, Muslim. Ya silakan. Ada yang mau ditanyakan bang? Enggak, cuma saya dengar dari tadi bang tentang Bang U tadi ya. 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 Ini dia bertanya tentang masalah apa tadi bang? Tentang Bang Zuma tadi kan? Itu kalau pendapat saya bang, ya wajar lah dia tuh mau bertanya hal seperti itu. Arti katanya dia kan butuh edukasi, ya, bukan istilahnya bukan kita nih beragama Islam tahu masalah semuanya syariah fikih semuanya kan. Manusia ini kan kita, apalagi kita seorang muslim kan banyak juga kekurangannya, dan banyak juga kelebihan. Mungkin dia ada kekurangan tuh dia minta edukasi sama Bang Zuma. Ya kan udah dijawab bang. Bukan bang. Bang, begini ya bangku ya, sudah dijawab, sudah jelas dijawab, tapi dia menggiring opini dan dia dengar ya, dan dia mau meluruskan apa kapasitas dia begitu loh. Sedangkan dia bertanya, kalau bertanya kita jawab, jangan menggiring opini dia. Dan satu lagi statement dia, begini bang, saya mau luruskan. Itu teman-teman, itu bukan bertanya namanya. Ya mungkin mau jadi narasumber di sini sebenarnya boleh. Silakan aja kita bersama-sama gitu loh, saling mengisi satu sama lain. Kan itu bisa terjadi kan ya. Betul. Biasanya. Tapi lebih bagusnya dia buka komal sendiri aja kalau menurut saya. Ya namanya juga mau cari nama dulu biar lebih mudah. Iya. Yes. Bisa itu dia gitu. aroma itulah Guru. Aroma itu yang saya bilang tadi. Kalau nggak pansos ngetes dia memamerkan ilmu gitu kan nggak baik juga sama kita gitu loh. Enggak, gini. Ini apa biasa saya itu dulu kalau pas waktu latihan bisa 3 tahap aja jurus itu langsung agak-agak gimana gitu sama senior. Wah, gua agak bisa nih gitu. Ya buat ngetes aja sih. Biasa pengen kayak gitulah hidup ini. Ya betul itu. Berarti kesimpulan saya benar ya guru-guru ya. Iya tapi bagi saya nih ya, bagi saya lucu rasanya kalau ada anak santri bertanya seperti itu. Lucu benar. Bagi saya seorang santri bertanya tentang takdir lucu aja. Ini si Asbun ini penghujat. Mau di ini dulu Gurunda nih. Ini penghujat nih si Asbun ini. Asbun, asal bunyi. Bang, biarkan aja dulu bang. Bukan penghujat. Ya silakan saudara, mau bahas apa kita? Saya sudah nunggu 3 tahun loh. Silakan. 3 tahun. Apa Tuhan kau jajal apa tuh? Oh judulnya Tuhan kok jejer 3. Kalau jejer itu kalau berjejer artinya dia sejajar bang. Daripada ada di atas satu, di tengah, di bawah kan. Iya. Artinya Tuhan Anda itu punya level. Kalau berjejer 3 itu kan tiga-tiganya. Gak ada ajaran begitu. Jadi Tuhannya cuma satu. Iya memang Tuhan satu. Siapa namanya Tuhannya yang satu? Yang percaya Tuhan 3. Di 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Udah saya ganti judulnya Gurunda itu. Bang Zuma. Di 1 Yohanes 5 nomor 7 tuh bang, di surga kalian itu ada Tuhan kalian 3 bersaksi di sana 3-3-nya. Itu berapa itu bang? Baca sampai selesai, jangan baca sepotong-sepotong. Ya yang 3 bersaksi bisa berubah menjadi 1 saksi gitu. Kalau ku baca semua. Baca semua saya dengar. Oke. Kita baca semua ya. Dalam 1 Yohanes 5, ketika kita baca semua, ternyata 3 di sana bisa berubah menjadi 1. Coba kita lihat. Pelan-pelan ya bang ya.
Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Baca biasa saja. Bukan saja, nggak, saya ngantuk, ngatur-ngatur pula kau. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberikan kesaksian, karena roh adalah kebenaran Cahayu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya juga adalah satu. Kita menerimanya kesaksian manusia, tetapi kesaksian Tuhan lebih kuat. Sebab demikian kesaksian diberi Tuhan tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Tuhan, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa yang tidak percaya kepada Tuhan, ia membuat anak kucing berterbangan. Dia menjadi pendosa karena dia tidak percaya akan kesaksian diberitakan Tuhan tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, titik 2. Tuhan telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa yang memiliki anak, ia memiliki hidup. Dan barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Tetap aja 3 bang, nggak berubah-berubah bang. Tetap aja 3. Mana? Setelah saya baca satu perikop ini mana? Diaminin sama dia, guru. Amin. Mana? Ditegaskan di situ. Mana? Dia tetap aja 3 Tuhannya bang. Iya, memang pemikiranmu dongkol, makanya nggak ngerti kau. Coba jelaskan bagaimana caranya Anda mengatakan Tuhan Anda 1 padahal 3 di situ, silakan. Reading comprehension Anda itu buruk sekali. Oh, itu dia, makanya saya minta Anda menjelaskan sebelum mata Anda kucakar. Silakan. Jangan kau goblok ngomong. Silakan Anda jelaskan gimana Anda bisa menipu orang berakal. Nyata-nyata 3 dibilang 1. Kalau kau berakal tolol, kau lihat di situ. Di situ dia bilang ada memberi kesaksian 3. Iya, Roh, 3. Bapa, iya, Roh Kudus, Firman dan Bapa, dan ketiganya 1. Ditegaskan di situ. Bagaimana bisa? Justru ini yang jadi masalah. Bagaimana bisa Anda mengatakan tidak bisa bedakan mana substansi, mana pribadi, goblok. Sekarang begini, Anda baca data nomor 8-nya, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, darah. Pertanyaan saya, apakah roh dan air itu sama? Apa? Jangan diturunkan dulu ya moderator, biarin. Apakah air dan roh itu sama? Menurut kau sama nggak? Kok jadinya ke saya? Tadi katanya dari ketiganya adalah 1 katanya. Sekarang pertanyaan saya saudara, apakah roh dan darah itu sama? Nggak sama lah. Nggak sama. Berarti Tuhan Anda memang 3. Nggak 3, kau saja yang bilang 3. Tadi Anda mengatakan roh dan darah tidak sama. 3. Saudara, kau pemikiranku kok dungkul sekali. Coba saya bacakan. Saya bacakan dulu. Saya bacakan lagi dalilnya bang ya. Tenang bang ya, tenang. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah 1. Pertanyaan saya, ketiganya adalah 1, apakah roh dan air ini sama? Paman, apakah air dan roh ini sama? Ketiganya adalah 1, darah, roh, air. Pertanyaan saya, apakah roh dan air ini 1? Gini saja, terangkan dulu ya. Karena begini Bang Suma, itu orang Kristen itu percaya Tritunggal. Enggak, pertanyaan saya nggak usah digiring ke situ, saudara. Yang saya tanya, apakah roh dan air? Sudah. Apakah hakikat roh dan hakikat air itu sama? Apakah hakikat air dan hakikat roh itu sama? Jawab dulu. Bang. Kena serangan jantung kayaknya. Bang.
Itu tanya Al-Quran dulu. Al-Quran bahas Tritunggal enggak? Saya tanya apakah roh dan air itu satu hakikat? Aku nggak mau dengar kamu. Aku mau tanya Al-Quran karena aku percaya Al-Quran. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Saya kasih dalil Tuhan Anda tiga. Aku iya sih tiga. Kamu yang bilang Al-Quran bilang gitu nggak? Ini kitab Anda mengatakan Tuhan Anda tiga. Kitab aku nggak bilang begitu. Kitab Anda mengatakan tiga. Dan ada tiga. Ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapak, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Nah, penyeimbangnya kemudian makna ketiganya adalah satu adalah, dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Ruh satu, air satu saja, dua, yang percaya bahwa Tuhan darah tiga, dan ketiganya adalah satu. Nah, ketiganya adalah satu ini kita uji apakah hakikatnya sama antara roh dan air. Jawab. Hakikat roh dan hakikat air apakah sama? Satu hakikat. Jawab. Bang Suma, saya tanya dulu sebelum saya jawab itu. Aku tanya dulu, Al-Quran mempersoalkan enggak? Al-Quran mempersoalkan enggak? Nggak ada ilmu, ditanya nggak jawab, malah balik tanya. Ya, Naga Bonar, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin minta waktunya sebentar, host. Siap. Ingin bertanya. Minta waktu sekitar kurang lebihnya 2 menit ya. Saya ingin bertanya. Saya ini alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun ini menerima hidayah, host. Alhamdulillah. Terus kemudian saya ini kondisi dalam saat ini istiqomah dalam beribadah itu selalu dihantui dengan dosa-dosa yang telah saya lakukan dulu-dulunya, host. Sebelum mualaf. Saya memang dari lahir memang sudah muslim, host. Oh. Tapi saya ini dulu pelaku maksiat luar biasa, host. Parah banget gitulah kelakuan saya di semasa zaman-zaman jahiliyah waktu itu. Jadi saya itu selalu dihantui saat ini dengan dosa-dosa itu. Saya mohon pencerahannya, host, dan dengan Bang Juma mohon pencerahannya agar saya agak sedikit lega gitu. Baik, silakan Guru Nda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan saudara, Al-Quranul Karim kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa inna rabbaka lilladina amilus su' bijahalah summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Kemudian kata Allah, sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan dosa karena kebodohannya. Kemudian orang tersebut bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya rasa cukup dengan ayat ini bisa menenangkan saudara yang benar-benar menyesali perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan kemudian pada masa lampau. Summa inna rabbaka lilladina amilus su bijahalatin summa tabu min ba'di dhalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim. Jadi kalau ada orang yang menyesali perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan kesalahan yang pernah dilakukan karena kejahilan, lalu bertaubat kemudian setelah itu dan memperbaiki diri, kata Allah, sungguh aku Tuhanmu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Saya kira begitu.
Udah cukup ya jawabannya Bang yang tadi ya, insya Allah. Ya, buat teman-teman Kristen silakan naik, minta permintaan naik lagi ya. Ini banyak nih minta naik. Parel. Cikrudut. Cikrudut. Macam ngerti ya. Ya. Parel. Kayak bahasa Sunda ya. Kodong. Parel, selamat malam Parel. Halo, malam Bang. Yes. Bang Parel Muslim Kristen. Aku dengar apa mati bola. Ribut. Dimarahin nih. Islam. Oh, malah ribut Bang. Jangan ribut Bang. Pararang, jangan ngeyel ya, kalau ditanya dijawab ya Pararang. Iya. Jadi saudara Dance masih mau mengaku Tuhannya satu, Bang? Enggak begitulah. Iya, jadi kalau memang Kristen itu tidak sebodoh yang kau pikir, itu aja. Bukan. Jangan bawa-bawa Kristen. Kalau Kristen kan jelas. Kalau Kristen kiamat, kau menjadi Kristen tidak gugur, tidak gugur, tidak batal. Karena kok jadi saya dituduh menghina ya? Saya kan mengatakan, apakah kemudian masih Anda sadari kalau diri Anda itu sebenarnya mempertuhankan Tuhan tiga, bukan satu. Anda mengatakan satu, berarti ada dua yang Anda ingkari. Saya tadi sudah menunjukkan data 1 Yohanes 5 nomor 7. Tolong dihargai, itu dari Bible. Ya, betul. Di situ ada berapa? Di situ ada berapa yang bersaksi? Kan ditegaskan di situ. Dan ketiganya adalah satu. Ya, betul. Nah, pertanyaan saya kemudian, apakah roh dan air itu satu hakikat? Saya kalau bagian itu saya tidak bisa jawab yang bagian itu. Karena disitulah kemudian kartu matinya itu di situ. Bukan kartu mati. Saya tidak menjawab. Bukan. Kenapa Anda tidak mau kemudian menjelaskan apakah roh satu hakikat dengan air? Itu begini Bang Suma, kalau saya tidak menjawab malam ini bukan berarti Alkitab itu tidak bisa memberikan penjelasan. Bukan, tidak perlu menunggu waktu. Toh daging Yesus Anda anggap Tuhan juga kok. Pertanyaan saya, apakah roh dan air itu satu hakikat? Saudara, dengar. Saya tidak bisa menjawab. Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Karena iblis yang membungkam Anda, supaya iblis itu tidak ketahuan bahwa iblis bertengger di dalam diri Anda. Anda mengaku Tuhan Anda satu, tapi keciduk tiga. Gimana ceritanya ini? Subhanallah. Bang Fe, tengoklah Bang Fe, saudara kita mengaku Tuhannya satu tapi tiga, Bang. Coba, gimana orang ini coba? Bagaimana bisa Anda itu bisa selamat? Mulut Anda penuh dengan kenajisan. Kitab yang Anda genggam, yang Anda imani, Anda katakan buku suci yang mengantarkan Anda kepada keselamatan, menuliskan Tuhan Anda tiga. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada tiga yang bersaksi di surga. Firman, Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Nah, kita uji kemudian ketiganya yang satu ini apakah satu hakikat. Dengan mengambil data setelahnya. Ada tiga yang bersaksi di bumi. Yaitu apa? Pertama, roh. Kedua, air. Ketiga, darah. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaan saya untuk mengurai itu, apakah air, jangan framing mulut besar, tapi apakah air dan roh itu satu hakikat? Aku sudah bilang bagian itu saya tidak mau berani menjelaskan karena aku nggak terlalu paham yang itu. Oh, begitu dong, akui. Nah, sekarang saya pahamkan kepada saudara. Sebenarnya Kristen, saya pahamkan kepada saudara. Dengar. Dengarkan saya. Islam tidak bisa Terlalu tinggi, terlalu jauh.
terlalu jauh, terlalu jauh. Bible Anda tidak paham, lalu mau belajar tentang Al-Quran, gak bisa bang. Bible yang bahasa Indonesia aja Anda tidak paham katanya. Oh kalau bagian itu aku tak ngerti paman. Ketiga-tiganya adalah satu. Pertanyaan sederhananya, menurut narasi logika berpikir Anda, apakah roh satu hakikat dengan air? Hanya di situ saja tadi. Oh harus, karena di sini bukti kalau Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Nggak ada. Dia kau framing begitu ke orang Kristen bodoh. Saya tidak sedang memframing, saya sedang bertanya, dan pertanyaan saya ini adalah kunci jawaban. Kristen itu menyembah 1 Tuhan atau 3 Tuhan? 1 Tuhan. 1 Tuhan, oke. Sekarang kalau Anda mengatakan 1 Tuhan, pertanyaan saya, apakah hakikat air dan hakikat roh itu satu? Pertanyaannya di situ aja dari tadi. Oh, harus apa? Karena disitulah kunci kebohongan Anda yang mengatakan Tuhan Anda 1, tapi ternyata 3. Kan Alkitabku mengatakan demikian semua. Ya, berarti Bible Anda mengatakan Tuhan Anda 3, kan sudah jelas. Bukan, Alkitab jelas bahwa Tuhan itu Esa. Ah, bagus. Tuhan itu Esa. Itu diajarkan oleh siapa? Tuhan itu Esa. Yesus. Ah, berarti Tuhannya Yesus 1, Tuhan Kristen 3, beda. Coba Bang Suma. Coba Bang Suma. Hei. Coba Bang Suma ini. Coba saudara tunjukkan kepada saya kalau Bang Suma cerdas, kasih saja kesempatan. Coba saudara jelaskan di mana di dalam ajaran Kristen Tuhannya Kristen 1. Coba tunjukkan dalilnya di mana. Ini Mas. Coba saya tanya Bang Suma ya. Hei, selesaikan dulu tugasmu, kawan. Di mana dalilnya Tuhannya Kristen itu 1? Di mana dalilnya? Ya, oke, saya jawab ya. Iya. Yesus bilang, Tuhan Allah itu Esa, ya kan? Iya, itu Tuhannya Yesus. Samanya aku dengan Yesus itu sama. Kami beriman kepada Tuhan yang Esa. Sama. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad. Kau jangan nyanyi sosok pinter kau, goblok, padahal bodoh. Nah sekarang yang saya pinta, sudah lihat kau debat iman dengan Pak Kristen. Jangan nangis dengan Elia, kau jangan nangis. Yang saya minta iman Kristen Tuhannya 1 itu tertulis di mana, Cak Ayu? Coba, tertulis di mana Tuhannya Kristen itu 1? Yang Anda sebutkan tadi itu Tuhannya Yesus. Orang belajar kekristenan itu butuh waktu, bukan hanya kau yang baca sepotong-sepotong. Anda sudah belajar tentang Kristen? Tolol kau. Anda sudah belajar tentang kekristenan? Saya belajar di orang yang benar, saya tidak belajar di kau, goblok. Pantasan Anda bodoh sampai hari ini. Kau yang goblok. Masya Allah. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Tuhan, karena Bapa itu Esa. Kau itu gunakan karena Bapa itu Esa. Karena Bapa itu Esa. Maka dan Esa pula Yesus yang menjadi perantara. Ada berapa yang Esa di situ? 1 atau 2? Meow. Kiu. Meow. Kiu. Yang ditanya kan jawab sih. Esa Bapa, Yesus juga Esa. Ada berapa yang Esa di dalam konsep ketuhanan Yesus Kristen? Ada berapa? Kau nggak ngerti. Harus jelaskan dulu. Justru saya bertanya, ada berapa yang Esa? 1 Esa di 1. Tidak bisa 1 yang Esa. Karena di situ ada 2. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Bapa itu Esa dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Bapa yang Esa itu dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Pertanyaan saya, berdasarkan 1 Timotius 2 nomor 5, ada berapa yang Esa di situ? Bapa Esa, Yesus sebagai Tuhan Esa, itu maksudnya. Ya, ada berapa yang Esa di situ? Esa Tuhan, Yesus sebagai Tuhan Esa, Allah sebagai Bapa sebagai Allah Esa, itu ya. Nah, ada berapa yang Esa di sana? 1.
Kau bedakan. Ada berapa yang esa di situ? Bapa satu, oke? Bapa satu, Yesus satu, ada berapa? Yesus Tuhan, Yesus sebagai Tuhan satu, itu yang dimaksud. Yesus sebagai Tuhan satu, Bapa sebagai Tuhan satu, ada berapa semuanya? Kau bedakan mau, kalau saya sebut Tuhan Yesus, bukan berarti. Gurunda izinin saya kecilin ya, Gurunda. Mohon maaf saya kecilin ya. Ini Sekarang pertanyaan saya berdasarkan dalil kitab saudara. Bapa itu satu, Yesus juga satu. Ada berapa kalau ditambahin? Ada berapa? Woi! Woi! Kontol. Ada berapa kalau ditambahin? Saudara, Bapa itu satu, Yesus juga satu. Satu ditambah satu sama dengan berapa? Hei! Awas bang, putus nanti bang dia bang. Satu Bapak, Yesus satu, burung merpati satu. Ada berapa itu? Tuh. Woi! Serangan jantung dia. Cuma tolol yang nggak bisa buat analogi. Tuhannya Yesus satu. Markus 12 nomor 29. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, Tuhannya Yesus satu. Oke. Kena tombak. Tuhannya Yahudi satu. Oke. Yang saya tanya Tuhannya Kristen kok ikut-ikutan satu, tapi penjabarannya tiga. Piye toh? Kristen beda dong, Yahudi beda dong, iya kan? Beda. Siapa suruh dibesarin? Kena tombak deh dia. Kena tombak dia. Sudah Masya Allah Bang Fai, syukur Bang Fai. Alhamdulillah. Jangan digedein, biarin Bang Juma kecil aja. Nanti tamunya yang gedein Bang, biar tahu itu loh. Ada naik lagi? Oke, mantap. Ya, Mas Yan. Ini yang kasih koin ini bikin emosi orang sebelah lo. Iya betul. Pusing lagi dia nggak tidur lagi, orang-orang itu mikirin Bang Suma kayak mana caranya Bang Suma ini dijatuhkan. Pak Julita, selamat subuh Pak. Ya, apa kabar Pak? Ya, kabar baik. Bapak emang bener. Tahu itu, kerasa dia. Bapak masih hidup? Ya, masih hidup lah. Bang Stilo, syukurlah. Kapan rencana kira-kira mau meninggal Pak? Nanti kalau Allah yang cabut. Masya Allah, subhanallah. Berarti nggak ada keinginan kemudian untuk melampaui apa yang Tuhan inginkan Pak ya? Ya. Ya syukurlah. Bapak dari sekte mana Pak? Ya. Oh, sekte iya. Itu sekte baru ya? Iya. Iya. Ada kitab sucinya juga? Al-Quran. Nah itu pasti Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Bapak Juwita ini memang cakep orangnya. Kita Bang, bukan Juwita gimana? Hah? Julita. Oh Julita, sorry. Faktor mengantuk gitu loh. Masya Allah. Abang mu'alaf juga Bang? Iya. Dari agama mana sebelumnya? Protestan. Oh Protestan. Sudah lama mu'alaf? Iya, sudah ada 5 tahun. Masih terhitung lama. Iya. Masya Allah. Mungkin mau kesaksian di sini silakan. Abang mau kesaksian Bang? Ya.
Abang mau kesaksian, misalnya saya mu'alaf karena ini, saya tinggalkan agama yang lama karena ini, mungkin silakan. Kami kasih waktu 6 jam, silakan Bang. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya meninggalkan agama saya Protestan karena betul-betul saya tahu bahwa agama Islam itu, disitulah saya mendapatkan ketenangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Disitulah saya ditunjukkan jalan bahwa Allah itu memberikan saya hidayah begini. Saya dulunya kan seorang pemabuk, penjudi, tapi alhamdulillah sekarang kita bisa tinggalkan semua itu. Iya. Jadi Masya Allah. Jadi ini saya gabung di sini. Cek PT-nya teman-teman. Sahabat Bang Suma. Ya. Untuk ingin memperdalam agama Islam. Masya Allah, keren sekali. Cuman kalau ke sini yang diperdalam itu ilmu debat, ilmu perbandingan agama, Bang. Iya, makanya saya masuk untuk mendengarkan gimana tentang ini Islam, karena kita kan baru berapa tahun ini kita betul-betul belum belum hafal semua begitu. Iya. Nah, begitu. Iya. Sama-sama. Pak Julita, ini profil Pak Julita ya? Iya. Betul ya? Ini Ya. profilnya, fotonya? Profil ibu kita pakai. Oh, oke. Fotonya ibu. Oke, tapi di dalam VT Bapak, bukan VT ya, meneruskan VT. Ya. Di situ kok kelihatan Kristen ya, Pak? Tidak, saya memang Islam. Kan ini Bang Suma kan ini tinggal di Makassar. Mungkin Bang Suma tahu Enrekang Sulawesi. Ya, tahu. Ya, saya dari Enrekang. Oh, dari Enrekang, Gunung Nona. Iya, betul. Bukan, Buntut Tele. Aduh. Kan ada gunung namanya itu Pak di situ Buntut Tele. Iya kan orang bilang Kenapa langsung pergi? Disebutkan tombak. Tombak. Aduh. Saya sebutkan nama gunungnya, nggak apa-apa Ji. Kenapa bisa ada orang yang rekang? Oh, ini pasti hijrah dari Tator itu banyak Mak. Pasti itu. Iya. Ya, ini ada Slop Swallow. Selamat pagi, malam. Slop Swallow. Ya. Mau report. Bang ada deh, kadang ada. Kurang Bang Stilo. Ya, 991 manusia. 991. Nggak bagus namanya itu ah. Aisyah teh naik kalkur teh ngomong atuh dasar si ontok. Tapi kalau kayak gitu aman loh Bang. Kayak Bang Juma gitu, aman tuh Bang pakai bahasa Sunda atau bahasa Bugis Makassar Bang. Aman itu. Aman bener. Biasanya yang diam itu mau nge-report itu. Bang Stilo. Ini kalau tetangga sebelah ini sekali lagi ku bilang, mereka menggosip sampai subuh, dari jam 9 pagi sampai jam 4 subuh bahkan lewat. Poinnya cuma 12, 4, 3.
Yang digosipin kayak gini modelnya, nangislah mereka, panas gitu. Sampai apa yang terjadi? Mereka malas kerja, mereka malas, kemudian tegur istri aja udah malas. Pak, kenapa nggak kerja? Nggak, malas. Yang nontonnya aja 12 orang. Masya Allah. Adanya lagi Bang, cuma istrinya rajin bikinin kopi. Lucu banget. Saya lucu mikirnya gitu. Kenapa setiap saya masuk itu yang selalu dipermasalahkan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Koin, give. Udah maaf kepijit Bang. Aku dari kemarin juga nyimak. Cuman lucu aja ada orang Sunda Bang. Ya salam aja. Berkokus ya mah. Jangan sih. Sebenarnya kokok. Mohon yuk. Ampura we kasadayana yuk. Iya, saya sukses selalu. Oke, tadi yang dari Sunda, salam olahraga, ayo. Dihandap orang berakokok siapa? Martin. Jangan pakai itu Bang. Selamat malam Martin. Si Martin, gimana kabar Martin? Lancar? Lancar? Sangat lancar Bang Handi. Kencing, lancar? Apa itu? Kencing lancar? Kencingnya lurus nggak Mas? Belepetan, berdua. Oh, silakan Bang Martin, mungkin ada yang mau disampaikan. Silakan. Silakan. Ya. Besarin dia. Dia kan tamu terhormat. Wah, kalau kencing pasti lancar lah. Mantap. Silakan Bang Martin. Apa lu masih pakai jaket pasti awer-aweran lu belegug. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Martin sebelum ini. Silakan Bang Martin. Gini lo dulu. Tin, kemarin lu jangan katanya lu mau belajar, sudah nggak mau menuhankan Yesus manusia. Gimana? Udah berubah belum? Berkokusnya mah ditanya. Maaf ini sinyal saya ada terganggu sebentar. Oh. Dulu lu udah janji udah mau berhenti menuhankan manusia. Bukan manusia lagi yang dituhankan. Oh ya, itu yang termi Paulus itu loh. Nyangkanya manusia tapi bukan, buktinya diusir sama manusia. Iya. Gimana Din? Iya. Din. Ini ada perkembangan. Kok Tuhan tumpuk 3 ini maksudnya gimana nih? Iya. Tahu itu sih itu tuh. Iya, lihat aja pada saat di Sungai Yordan itu kan. Ini saya tertarik dengan judulnya ini. Bapak itu di atas kan, Bang? Iya, tapi apa tuduhan ke Paulus kan tidak benar. Tuduhan Bapak ke Paulus. pastinya Bang Suma. Bapak itu tidak pernah terlihat dan tidak bisa didengar. Bapak itu pastinya tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar, itu pastinya. Semua sepakat itu. Tapi kecuali menurut Yohanes dan Zio. Tapi menurut Paulus, bapaknya sudah menjadi daging, menjadi manusia dia. Berarti sudah bisa dilihat. Iya. Firman, bukan Bapak. Bapak. Firman itu, Bapak itu siapapun. Bapak, saudara, bapak, ayah. Datang mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Efesus 2 nomor 6 sampai nomor 8 gitu loh. Jadi sang ayah datang tidak mempertahankan kemudian keayahannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Jadilah ayah ini jadi manusia, Bang. Kayak mana ceritanya? Masya Allah, Bang. Menangis lagi. Menangis. Bukan itu Bible, saudara. Bible-nya yang menuliskan kayak gitu. Oneness apapun itu tak ada cerita. Bible yang menceritakan itu Bible. Coba Anda baca di dalam Efesus 2, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Anda baca di situ. Dewa datang mengosongkan dirinya, lalu dewa ini mengambil rupa manusia, jadilah dia Yesus. Jadi Yesus ini adalah dewa yang
menjelma menjadi manusia, gitu Bang. Bang Suma, mohon izin, kalau saya ajak Bang Suma untuk tinggalkan agama sejenak bisa tidak? Boleh, Kita main logika dulu. Silakan. Oke, kita tidak perlu bahas agama di sini. Oh gitu ya. Ya udah silakan. Mari kita gila berdua. Ayo, silakan. Nah. Mau pula tuh dia. Itu tertawanya kan yang baru selesai bicara Bang Suma, itu tertawanya untuk Bang Suma atau untuk saya tuh? Untuk saya lah. Nah, silakan. Oke. Dia ketawa. Bapak itu ketawa buat siapa, Pak? Pak Martin. Pak Martin barusan ketawa buat apa? Buat siapa? Buat host. Isinya ceritakan aing kayak. Gini, maksud saya ini